Minasan, chapter 95 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Ujung Pedang Pamungkas, di mana ini adalah akhir dari pertarungan Okita Soji melawan Susanoo no Mikoto. Siapakah yang akan keluar menjadi pemenang pada ronde ke-10 ini? Manusiakah? Atau justru dewa? Diceritakan, bagi seseorang yang telah menguasai ilmu bela diri, mereka memiliki impian yang belum tercapai. Tembakan terbaik, tembakan yang tidak perlu menggunakan panah dan busur. Pukulan terbaik, pukulan yang tidak perlu menggunakan tinju. Tebasan terbaik, tebasan yang tidak perlu menggunakan pedang. Dan semua itu mampu mengalahkan seseorang tanpa armor atau senjata. Apakah ini benar-benar mimpi yang tidak mungkin bisa tercapai? Bukan. Seorang guru maupun master yang telah mencapai keadaan tersebut memang ada. Kita pun diperlihatkan seekor kupu-kupu yang hinggap di batu besar sebagai target untuk menebas dari seorang guru tanpa menggunakan pedang. Dan saat itu pula, batu besar itu terbelah menjadi dua. Di saat itu juga, mereka akan mati. Dan kemampuan yang luar biasa itu pun akan lenyap seperti embun. Karena mereka telah melampaui batas kemampuan manusia dan telah mencapainya. Kembali ke Valhalla, Heimdall berteriak tentang pedang yang tidak berwujud milik sang dewa pedang. Serangan yang berhasil menghancurkan sisi bagian kiri Okita Soji. Kita pun diperlihatkan bagaimana Okita yang berlumuran darah tersungkur tetapi berusaha bangkit. Sementara Susanoo tampak tersenyum penuh semangat dengan pedang tak kasat mata yang ia pegang. Tetapi yang Susanoo rasakan hanyalah rasa sakit pada bagian jantungnya. Okita yang berusaha berdiri dengan bantuan pedangnya lalu tertawa melihat pedang tak berwujud dari Susanoo. Okita mengatakan sepertinya dirinya dalam masalah. Tepat setelah ia pikir telah melampauinya, Susanoo justru telah melampaui Okita lagi. Sesuatu seperti ini terlalu menarik bagi Okita. Begitupun juga bagi Susanoo. Keduanya pun sama-sama tersenyum. Susanoo ingin bertarung selamanya. Tapi kalau ia terus menggunakan pedang tidak berwujud ini, ia merasa hidupnya dalam bahaya. Susanoo tidak bisa terus seperti ini. Susanoo kini mengayunkan pedang tak kasat matanya ke atas untuk menyelesaikan pertarungan ini. Sontak, Okita mulai waspada tetapi langsung mengangkat katananya. Melihat pertarungan itu, membuat Ares tak berkedip. Ia bertanya-tanya, jenis teknik apa pedang tak berwujud itu? Yang Ares lihat, Susanoo hanya mengayunkan tangannya. Dan Okita langsung seperti menerima serangan yang ganas. Hermes pun tidak mengerti logikanya sama sekali. Seperti yang Heimdall katakan, mengayunkan pedang tak berwujud. Sepertinya bagian tubuh sebelah kiri Okita hancur dari dalam. Ares yang sama sekali tidak mengerti tentang pedang tak berwujud itu masih terus menanyakan bagaimana bisa teknik yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini. Zeus mengatakan jika Susanoo telah melampaui domain yang tidak bisa diukur dengan logika. Tapi ada sesuatu yang pasti, Susanoo akhirnya mencapai tujuannya. Setelah ribuan tahun dia berlatih tanpa istirahat, dia akhirnya telah mencapai puncak ilmu berpedangnya. Ini benar-benar domain level ilahi. Di saat yang sama, Heisuke Todo tampak mengkhawatirkan Okita yang hampir tidak bisa berdiri tegak. Begitupun para anggota Shinsen Gumi lain. Heisuke tidak sanggup lagi melihat Okita bertarung. Tetapi Isami Kondo menegur Heisuke untuk memperhatikannya baik-baik. Heisuke lantas menangis. Ia tidak bisa melihat Okita terus bertarung seperti itu. Namun Isami Kondo menepuk pundak Heisuke dan yang lainnya sambil tersenyum. Menurut Isami Kondo, ini adalah pertarungan yang tidak pernah bisa dicapai oleh Okita Soji dalam hidupnya. Pertarungan di mana dia bisa memberikan segalanya sebagai seorang samurai sejati. Isami Kondo mengajak mereka semua untuk melihat pertarungannya sampai selesai. Kembali pada duel antara Susanoo dan Okita, di mana Susanoo yang memegangi pedang tak kasat matanya ke atas, lalu mengatakan,
Suatu kehormatan ia bisa bertarung dengan Okita. Lalu Okita menjawab, begitupun dirinya. Pertarungan sengit ini membuat penonton di pihak dewa dan manusia hanya bisa tercengang melihatnya. Dijelaskanlah, teknik Dewa Pedang adalah level teratas dari serangan mematikan hanya dengan satu serangan. Susanoo pun memulai ancang-ancang serangannya, sementara Okita mengaktifkan aura Onigonya sambil terus memperhatikan apa yang akan terjadi. Dan inilah dia serangan Musouken atau pedang tak berwujud. Tebasan itu pun melesat menuju ke posisi Okita berada. Siapa sangka Okita tidak sempat menghindari serangan tersebut, minasan. Okita menerima serangan yang sangat cepat itu tepat di bagian dadanya. Wah, itu adalah area vital jantung. Tentu saja Okita sampai memuntahkan darah dan merasa sangat kesakitan. Pelan-pelan, Okita mulai terjatuh dan tersungkur ke tanah. Sementara Susanoo terdiam di posisi menyerangnya. Di saat-saat kritis ini, Okita memikirkan jika Dewa Pedang itu sangatlah kuat. Sekarang, ia tidak bisa menggerakkan satupun bagian tubuhnya. Okita pikir, ia telah memberikan segalanya untuk pertarungan ini. Dengan ini, akhirnya ia bisa pergi seperti seorang samurai sejati. Menyebarlah. Tapi siapa sangka, Okita masih sempat mengatakan pada dirinya sendiri, "Mada-mada!" dan terus mengingat kilas balik kehidupan yang pernah ia jalani. Okita berusaha menahan laju tubuhnya yang terjatuh. Akhirnya, Okita berhasil menggerakkan tubuhnya dengan berteriak, "Terbanglah!" Okita lantas berusaha mendekat dan memberikan serangan pamungkas dari pendekar pedang sejati. Sontak, Susanoo terkejut karena tidak menyangka Okita masih akan mengayunkan pedangnya. Tetapi Susanoo berkata dalam hati, jika Okita tidak akan bisa melampaui dirinya lagi. Dan kita pun diperlihatkan, semua orang terkejut ketika Susanoo kembali mengangkat pedang tak kasat matanya tinggi untuk menyerang Okita lagi. Susanoo akan mengakhiri pertarungan ini dengan serangannya itu. Keduanya sama-sama akan menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa ada satupun yang mau mengalah. Okita sudah semakin dekat dengan Susanoo, begitupun Susanoo yang sudah bersiap untuk mengayunkan serangannya. Okita berteriak, "Tensho Sandanzuki!" Dan seolah-olah bilah pedang serta tangan kanannya menjadi 3. Okita meluncur untuk melubangi tubuh Susanoo di hadapannya dengan katananya sebanyak 3 serangan sekaligus. Saat itu pula, Susanoo memuntahkan darah, sementara Okita jatuh tersungkur di hadapannya. Heimdall berteriak jika tebasan Okita Soji langsung menerjang Susanoo, membuat pihak manusia serta dewa sangat terkejut melihat aksi yang gila itu. Namun Susanoo tersenyum mengatakan, kalau Okita tidak bisa terbang, maka buatlah bisa terbang. Sekarang, Okita pasti bisa melepaskan kekuatan itu dengan tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari Okita Soji. Ia memang pria yang pantas Susanoo kagumi. Susanoo lalu memulai serangannya dengan mengumpulkan energi di sekitarnya. Saking serunya pertarungan, Tsukuyomi sebagai kakak yang paling membenci dan pernah mengusir Susanoo, kini berteriak mendukung agar Susanoo memenangkan pertarungan ini. Kita pun diperlihatkan bagaimana Okita tersenyum pada Susanoo, hingga Susanoo terkejut melihat ekspresi itu. Padahal Susanoo akan menghabisinya. Tapi lebih dari itu, sebenarnya yang terjadi adalah tubuh Susanoo yang sudah tidak kuat lagi, minasan. Retakan muncul pada kedua tangannya dan hancur seketika. Susanoo pun akhirnya mengerti bahwa dirinya sudah tidak bisa mengayunkan pedangnya lagi. Izanagi yang berdiri tampak mematung, sementara Amaterasu dan Tsukuyomi tertunduk menangis terseduh-seduh. Susanoo pun tersenyum karena ia merasa akan kesepian. Melihat itu, Okita pun berterima kasih pada Susanoo. Ini adalah momen saling respect antara petarung yang jarang terjadi. Susanoo menunjukkan senyumannya
lalu tubuhnya hancur berkeping-keping. Wah, sungguh menyayat hati ya minasan. Pertarungan ke-10 Ragnarok antara dewa melawan umat manusia dimenangkan oleh Okita Soji dari sisi umat manusia. Catatan pertarungan, durasi pertarungan ini 11 menit 25 detik. Serangan pamungkas bernama Tensho Sandanzuki dan dimenangkan oleh Okita Soji. Keren sekali ya pertarungan kali ini. Nah, siapakah yang akan menjadi petarung di ronde ke-11 minasan? Apakah ini adalah giliran Anubis dari pihak dewa? Sementara di pihak manusia ada Shimo Haya atau Grigori Rasputin. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.